Keuskupan Agung Medan. Tadi kita sudah memulainya dengan senam, dan sekarang kita mengikuti ibadat dalam memperingati Hari Ekologis Keuskupan Agung Medan. Maka mari kita semua mempersiapkan diri kita duduk dengan tenang dan tertib. Mari kita mulai dengan lagu pembukaan. Pak, tolong dulu Pak speaker 3A sampai 3B. Minta tolong speaker 3A sampai 3B ya Pak. 3E. Lagi sama Bapak. Suster dan Bapak Ibu guru sekalian, selamat berjumpa kembali dalam peringatan Hari Ekologis yang kita peringati dan kita lakukan tahunnya. Tepatnya pada hari ini, pada tanggal 31 Agustus 2024. Tema permenungan kita pada Hari Ekologis tahun ini adalah berpartisipasi mengembangkan ekonomi berkeadilan ekologis yang menjaga keberlanjutan bumi. Sekali lagi Ibu sebutkan, berpartisipasi mengembangkan ekonomi berkeadilan ekologis yang menjaga keberlanjutan bumi. Mari kita ungkapkan sikap tobat kita dengan mengucapkan doa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau kami puji karena kebesaran-Mu. Engkau telah menganugerahi kami alam semesta yang begitu indah dan sungguh amat baik adanya. Ya Bapa, pada hari ini kami segenap umat-Mu di seluruh Keuskupan Agung Medan sedang memperingati dan merayakan Hari Ekologis yang ke-12. Semoga dengan perayaan ini kami semakin disadarkan akan pentingnya berlaku adil terhadap alam ciptaan-Mu ini. Buatlah kami semakin peduli akan keberlangsungan kehidupan dan alam ini sebagai tempat kami untuk mengais rezeki, sehingga kami tidak jatuh pada sikap tamak dengan menggerus kekayaan bumi yang akan merusak tatanan bumi ini. Semoga semua orang berjuang untuk menjaga dan merawat bumi ini dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan meraja dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih. Sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menyampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah Bapa menguatkan, mendampingi, dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak kami yang terkasih, dengan demikian ibadat peringatan dalam perayaan Hari Ekologis sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita bernyanyi lagu penutup. Itu selalu